Ingat bahwa musibah apapun, kalau sudah mengenai sebuah daerah, apa itu gempa, apa itu kebakaran yang terjadi hari ini di Amerika sana, ataukah mungkin tsunami yang sebelumnya juga terjadi di negara kita dan begitu seterusnya. Jadi sebuah musibah itu kalau sudah Allah timpakan di sebuah negeri, maka tidak akan ada yang selamat dari musibah Allah. Hatta orang-orang yang bukan pelaku maksiat sekalipun pasti terkena imbasnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa sebuah negeri itu bukan hanya terkena orang-orang zalim secara khusus, tapi orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Tentu kematian orang zalim dengan kematian orang-orang yang baik di satu tempat yang terkena musibah, itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah akan bertanya soal niat-niat mereka. Tapi yang jelas bahwa idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim thumma bu'itsa ala a'malihim. Kata Nabi, apabila Allah turunkan azab kepada sebuah kaum, maka Allah akan kirim azab itu dan mengenai semua orang yang ada di situ. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Makanya kenapa pentingnya di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena hanya dengan dua kata itu bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita iringkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di siang hari ini, karena banyak pemberitaan di sosial media tentang kebakaran hebat yang terjadi di Amerika, tepatnya tentu di Los Angeles, California. Dan ini menjadi berita yang sangat trending di YouTube dan sosial media yang lainnya, tentang peristiwa kebakaran terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Kita bisa bayangkan bahwa kota yang terbakar itu adalah kota yang paling kaya, di mana cukainya paling banyak menyumbang ke pemerintahnya. Bahkan banyak rumah-rumah mewah dan megah yang berdiri kokoh di kota itu. Bahkan Hollywood dengan segala kemegahannya dan orang-orang
besar yang tinggal di sekitarannya semua musnah dalam seketika. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu kita tidak hanya memandang musibah sebesar yang terjadi di Los Angeles di Amerika Serikat sana, tapi peristiwa-peristiwa kecil seperti kebanjiran di tempat kita di Batam ini, kalau terjadi hujan lebat atau tanah longsor atau angin puting beliung dan yang semacamnya, ini bagian daripada musibah. Tapi apakah musibah ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ujian yang Allah turunkan kepada kita? Maka pengajian di siang hari ini kita akan memetik pelajaran tentang kebakaran terbesar di dunia yang terjadi di Amerika sana. Tentu ibrahnya jangan terpikir itu kan jauh di sana. Yang namanya musibah itu bisa terjadi di mana saja. Tapi ada sebagian orang-orang yang berkomentar bahwa peristiwa besar yang terjadi di Los Angeles, Amerika sana, yang menghabiskan kurang lebih 29.000 hektar lahan terkena bakar, bahkan 12.000 lebih bangunan hancur, dan sampai saat ini 24 nyawa melayang. Tapi bagaimana bisa negara yang mengatakan dirinya negara yang paling kuat secara teknologi, bahkan persis seperti yang dikatakan kaum 'Ad, wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Mereka tidak sanggup untuk memadamkan api dengan peralatan mereka. Lalu di mana kata-kata mereka yang mengatakan siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Tidak lain ucapan itu keluar karena kesombongan. Persis yang dikatakan oleh kaum 'Ad, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwatan awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum 'Ad, maka mereka menyombongkan diri di permukaan bumi tanpa alasan yang benar. Kemudian mereka berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan makhluk yang diciptakannya? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kuasa kami, kata Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua ayat Al-Qur'an yang ingin saya jelaskan. Pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati fa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma, kebun anggur yang dialiri sungai-sungai di bawahnya, dan dia memiliki segala macam buah-buahan di kebun itu, lalu dia telah tua renta dan memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, kemudian kebunnya ditiup angin keras yang mengandung api yang sangat panas,
lalu api itu membakar habis kebun itu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran menjadi sebuah ibrah dan pelajaran. Terkadang ada manusia yang sudah membangun segalanya. Semenjak muda dia mengumpulkan uang dengan segala jerih upayanya untuk membangun rumah, membeli kebun, membeli kendaraan-kendaraan mewah dan megah dan begitu seterusnya. Setelah kemudian keinginan yang selama ini dia cita-citakan Allah kabulkan. Berdirilah rumah yang sangat megah dengan taman-taman yang sangat indah, dengan kendaraan yang sangat mewah, dengan lingkungan yang sangat luar biasa canggihnya. Tiba-tiba datang azab Allah, datang api yang melulantakkan segalanya. Itulah yang terjadi di California, di Los Angeles sana. Lihat bagaimana sebelum terjadinya kebakaran itu, bagaimana gedung-gedung tinggi mencakar langit dengan anggun dan indahnya. Kemudian rumah-rumah mahal dan mewah yang dimiliki bukan orang-orang biasa. Belum lagi kecanggihan teknologi yang mereka punya. Tapi apalah artinya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada apa-apanya. 15.000 lebih datang pemadam kebakaran dengan segala teknologinya, dari atas, dari bawah, dari udara dengan pesawatnya, dari bawah dengan kendaraan-kendaraan pemadamnya. Tapi sudah 7 hari lewat, api itu belum kunjung dipadamkan, bahkan menghancurkan segala-galanya. Kuasa apa yang bisa menghalangi kuasa Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah tutup kalimatnya, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian berfikir, agar otak kita jalan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilawan kecuali dengan kekuasaan Allah yang lainnya. Lalu apa yang disombongkan hari ini oleh Amerika dengan segala kecanggihan peralatan mereka? Bayangkan Israel ketika membumi hanguskan Gaza, itu hampir 1,5 tahun lebih, 1 tahun 6 bulan kurang lebih. Gaza rata dibombardir dengan bom-bom yang diledakkan dari langit dengan pesawat-pesawat tempurnya. Tapi kita kiaskan dengan kondisi di Los Angeles, California sana. Dalam waktu sesingkat-singkatnya hanya 3 hari saja. Tapi lihat luas kehancurannya bagaikan neraka jahanam dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, kami juga punya makar kata Allah, dan Allah sebaik-baik makar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 24-nya, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit.
Lalu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia, ada juga yang dimakan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, telah berhias dengan kemewahannya, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datang kepadanya azab kami di waktu malam dan siang. Lalu kami jadikan tanaman itu dan seluruh keindahan dan kemewahannya seakan-akan belum pernah terjadi kemarin-kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mau berfikir. Siapa yang mengira Los Angeles menjadi neraka jahanam dunia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hanya hitungan hari, bisa meluluhlantakkan segalanya. Kalau itu terjadi di Batam dan sekitarnya, mungkin sudah habis. Batam ini luasnya berapa? 1.500. Ini mencapai luas berlipat-lipat tempat yang kita tempati hari ini di sini. Dan hebatnya, bayangkan, kejadian hanya hitungan hari bisa mencapai kerugian 250 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara mungkin sekitar 4.000 triliun kurang lebih. Padahal Amerika membantu Israel saja bertahun-tahun, dari 1959 sampai hari ini tidak sampai biaya sebesar itu membantu untuk menghancurkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah berkuasa atas segala-galanya. Kadzalikal adzab wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab Allah di dunia. Tapi ingat, azab di akhirat jauh lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita bisa ambil ibrah dan pelajaran dari musibah besar ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-An'am ayat 9 atau 65. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din unduru kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang maha berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti itu agar mereka memahaminya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, siapa sangka orang-orang yang ada di Los Angeles itu akan terjadi kebakaran yang bermula dari hutan tiba-tiba merambah ke perkotaan. Padahal kebakaran itu sering terjadi. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan api-api itu terbang dari atas gedung-gedung mereka, atas kepala-kepala mereka, kemudian membumi hanguskan segalanya. Itulah yang Allah katakan, Qul huwal qadiru an yab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas dirimu atau dari bawah dirimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita wajib takut apabila mendengar ada di sebagian tempat Allah kirimkan azabnya. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, karena kami tidak mengutus ayat-ayat kami, kata Allah, kecuali untuk menakut-nakuti hambanya.
Dan di sini pelajaran besar agar jangan pernah merasa aman dari makar Allah. Karena orang-orang yang aman dari makar-makar Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sadar mereka sedang diintai dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'sana bayatan wa hum naimun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu mereka merasa aman dari makar Allah ketika datang azab di waktu mereka sedang terlap tidur? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Lihat bagaimana orang-orang yang dikirim azab kepada mereka, kerugian yang begitu besar, yang begitu dahsyat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat sejarah-sejarah yang Al-Qur'an menyebutkannya, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mengirimkan azabnya, maka tidak ada satupun manusia yang sanggup untuk menghindar dari azab Allah Azza wa Jalla ataupun menangkal azab Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kaum Nuh, akibat mereka menentang nabinya, Allah Subhanahu wa taala katakan fafatahna abwabas sama bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit, kami turunkan hujan yang sangat deras kepada mereka. Kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka kami pertemukan dua air tersebut sehingga menciptakan tsunami yang sangat besar dan melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Siapa yang selamat dari azab kaum Nuh? Tidak ada, kecuali orang-orang yang beriman yang ada di perahunya Nuh alaihi salatu wassalam. Begitulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sesombong apapun Amerika dengan kekuatan mereka, dengan kecanggihan peralatan mereka, sampai hari ini kebakaran itu tidak sanggup dipadamkan mereka. Sudah 1 pekan lewat. Bahkan ada yang memprediksi bahwa kebakaran itu akan terus berlanjut 10 hari ke depan karena angin itu tidak akan berhenti. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pula kaum Hud alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqah mithla sa'iqati adin wa thamud. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Tidak ada satupun manusia kaum Thamud atau kaum Ad yang dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dibinasakan. Padahal kaum Ad itu adalah kaum yang kuat-kuat. Tidak ada kaum yang lebih kuat sepanjang sejarah yang Allah ciptakan melebihi kaum Ad. Sampai Allah mengatakan lam yukhlaq mithlahu. Allah tidak pernah menciptakan semisal kaum Ad dari segi kekuatannya, dari segi kecerdasannya. Tapi ketika azab Allah datang, kecerdasan mereka sia-sia di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan mereka sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang bisa menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah katakan ketika menjelaskan azab kaum Thamud, fa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah. Adapun kaum Thamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Wa amma Adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Di mana angin kencang itu kami timpakan kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, dan mengangkat seluruh
manusia-manusia di permukaan bumi ke langit selama 7 malam 8 hari itu. Kemudian setelah itu Allah katakan, fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seolah-olah mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang kosong lapuk dan menancap di bumi. Lihat bagaimana kaum Ad diazab dengan apa? Dengan angin. Maka sama juga sekarang kita lihat di Los Angeles sana. Apa yang Allah kirim? Angin Katrina yang membawa percikan-percikan api menyebar di semua titik di wilayah itu. Bayangkan, dalam sekejap saja hitungan hari, negeri yang tadinya indah, yang tadinya megah, yang tadinya mewah, menjadi negeri seolah-olah neraka jahanam dunia. Api di mana-mana, ketakutan mencekam di mana-mana, orang lari ke mana-mana. Itulah Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah mengirimkan azabnya maka akan menimbulkan ketakutan di mana-mana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga kaum-kaum yang lainnya. Kaum Syuaib, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa akhadal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jasimin. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan dengan satu suara yang mengguntur, lalu dijadikan mereka mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Fir'aun dan bala tentaranya, Allah mengatakan, wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa asaw rasula rabbihim fa akhadahum akhdatan rabiyah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dari penduduk negeri-negeri yang telah dijungkir balikan karena kesalahan yang besar, maka masing-masing mereka mendustakan Rasul. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras, di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihat juga kaum Sabt, atau disebut dengan Ashabus Sabti, yang Allah kutuk menjadi kera-kera yang dihinakan. Lihat kaum Ras, yang Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam kebinasaan karena mereka tidak taat kepada nabinya. Lihat Ashabul Qaryah, yang Allah kirimkan dengan suara yang mengguntur sehingga menjadikan mati semuanya. Lihat kaum Tubba dan juga kaum Sabah, yang Allah kirim banjir yang sangat besar sehingga melulentakkan segalanya. Lihat kaum Thamud, yang Allah Subhanahu wa taala angkat negerinya kemudian ditumpahkan kembali ke dunia, kemudian menjadi mangkuk dan menjadi laut mati hari ini. Tidak ada yang tersisa nyawa kecuali melayang. Begitulah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kekuasaan Qarun dan bala tentaranya. Allah tenggelamkan ke bumi sehingga Allah mengatakan, fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dari langit seperti Lut, kaumnya Nabi Lut. Dan di antara mereka ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur seperti kaum Ad. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi seperti Qarun. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pun muncul, apakah kita boleh senang dengan apa yang terjadi di Los Angeles sana? Mengingat kita tahu bahwa Amerika dari 1959 sampai hari ini selalu membantu Israel untuk membumi hanguskan Palestina, bahkan memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi yang tidak terbatas, dari persenjataan dan tentaranya. Belum lagi kita lihat kehancuran negeri-negeri di Timur Tengah itu, di belakangnya adalah Amerika. Kehancuran Afghanistan, kehancuran Suriah, kehancuran Irak, bahkan Yaman, dan begitu seterusnya di negeri-negeri Timur Tengah itu. Bertahun-tahun mereka menyokong di belakangnya dengan segala daya dan upayanya.
Persis seperti yang Allah katakan, wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl. Apabila engkau sudah berkuasa, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak-ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak suka dengan kerusakan. Begitulah tabiat orang yang berkuasa. Karena Amerika merasa negeri yang sangat besar, negeri yang sangat kuat, atau boleh dikatakan negeri adidaya yang sangat kokoh dengan segala kemampuan teknologi, senjata, kekayaan dan begitu seterusnya, sehingga banyak negeri-negeri Islam tanpa sadar dihancurkan dan diambil kekayaannya. Pertanyaannya, kalau sekarang Allah timpakan kebakaran yang sangat besar di Los Angeles, California sana, bolehkah kita berbahagia? Bukankah ini sebuah hukum karma? Bahkan satu pemimpin dari Partai Republik, calon presiden Amerika masa depan, mengatakan sebelum kejadian kebakaran itu dia sudah sumpah serapah, kalau seandainya orang-orang Palestina itu tidak menyerahkan sandera-sandera mereka dan Hamas tidak menyerah kepada Israel Raya, katanya, maka kami akan buat kiamat besar bukan hanya di Palestina tapi di Timur Tengah, hampir semuanya. Tapi kesombongan ini Allah Subhanahu wa taala bayar cash. Baru saja dia mengatakan seperti itu, belum lagi dia menciptakan neraka di Timur Tengah, rupanya negerinya sudah Allah buat seperti neraka. Bolehkah kita berbahagia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pada dasarnya kata para ulama, kalau memang itu sebuah hukuman yang Allah hukum kepada orang-orang kafir hari ini, orang-orang kafir yang zalim kepada kaum muslimin, orang-orang yang kafir yang sombong kepada Allah dan Rasulnya dan membantai kaum muslimin, maka dengan kejadian ini kita katakan kita sangat bersyukur dan berbahagia. Ketika lemahnya kaum muslimin, tidak sanggup menghadapi mereka, hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Amerika, ya Allah hancurkan Amerika, tapi tidak daya dan kekuatan apa yang bisa menghadapinya. Tiba-tiba tangan-tangan Allah ikut campur dalam menghancurkannya, maka tentu kita harus bahagia kalau itu yang terjadi. Tapi kan harus dirinci di sini, karena korban kebakaran yang ada di sana itu kan macam-macam manusia yang terkena. Di sana ada kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin pun terbagi menjadi tiga. Pertama, kaum muslimin yang mereka memang muslim, tidak setuju dengan pembantaian yang terjadi di Timur Tengah kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Yang kedua, kaum muslimin yang justru menyokong, mendukung, bahkan memberikan pajak-pajaknya untuk membantai saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Atau kaum muslimin yang tawakuf diam, dia hanya hidupnya berhura-hura saja, bermaksiat-maksiat saja, menghabiskan syahwat-syahwatnya di sana, cenderung dengan budaya-budaya kafirin. Maka kita harus bedakan di sini. Adapun kalau ini mengenai kaum muslimin yang mereka betul-betul muslim, tidak redo kalau saudaranya yang ada di Palestina dibantai dan umumnya di Timur Tengah dibantai, maka tentu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak bahagia, kita sedih. Dan sebagai bentuk kemanusiaan kita, kita berbelasungkawa kalau seandainya rumahnya kebakaran, hartanya habis, ludes dan begitu seterusnya. Tapi kalau memang itu terjadi kepada muslim, karena ada orang beralasan itu yang terbakar bukan orang kafir saja rumahnya Ustaz, orang muslim pun ada di situ. Kalau memang orang muslim yang terbakar rumahnya itu menyokong, menyumbang, memberikan pajak untuk kehancuran saudaranya yang ada di Timur Tengah, kemudian ikut-ikut terbakar juga rumahnya, itu salah sendiri. Maka anda bagian daripada orang-orang kafir. Maka kita katakan secara umum, kalau musibah ini terjadi kepada daerah-daerah yang mereka senang dengan kehancuran kaum muslimin, tiba-tiba Allah datang dengan kehancurannya kepada mereka, kita katakan senang, dan kita harus senang.
Allah sudah membantu kaum muslimin dengan kekuatannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ibrah apa yang kita bisa petik dari peristiwa-peristiwa yang kita saksikan hari ini? Saya katakan musibah bukan hanya kebakaran saja di Batam saja. Kita lihat 3 hari kemarin banjir di mana-mana. Bahkan ada saudara kita yang terkena runtuhan sehingga meninggal dunia. Ini kan musibah juga. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari musibah-musibah yang terjadi? Yang pertama, ingat bahwa sebab terbesar turunnya musibah itu karena maksiat. Sebab terbesar turunnya musibah itu karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah Allah menurunkan musibah kepada kalian kecuali karena ulah kalian, karena maksiat yang kalian lakukan. Makanya Allah cabut nikmat dengan Allah kirim azab sebagai bentuk musibah karena dosa yang kita lakukan. Yang kedua, ingat bahwa musibah apapun, kalau sudah mengenai sebuah daerah, apa itu gempa, apa itu kebakaran yang terjadi hari ini di Amerika sana, ataukah mungkin tsunami yang sebelumnya juga terjadi di negara kita dan begitu seterusnya. Jadi sebuah musibah itu kalau sudah Allah timpakan di sebuah negeri, maka tidak akan ada yang selamat dari musibah Allah. Hatta orang-orang yang bukan pelaku maksiat sekalipun pasti terkena imbasnya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah akan fitnah yang kalau menimpa sebuah negeri itu bukan hanya terkena orang-orang zalim secara khusus, tapi orang-orang baik pun akan terkena imbasnya. Tentu kematian orang zalim dengan kematian orang-orang yang baik di satu tempat yang terkena musibah, itu akan dikembalikan kepada Allah, di mana Allah akan bertanya soal niat-niat mereka. Tapi yang jelas bahwa idza anzalallahu biqaumin adzaban asabal adzab man kana fihim thumma bu'itsa ala a'malihim. Kata Nabi, apabila Allah turunkan azab kepada sebuah kaum, maka Allah akan kirim azab itu dan mengenai semua orang yang ada di situ. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Makanya kenapa pentingnya di sini al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Pentingnya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena hanya dengan dua kata itu bisa mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwa tahdzir, peringatan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang azab-azab umat terdahulu harusnya menjadi pelajaran kepada umat hari ini. Karena apapun yang terjadi dari musibah-musibah hari ini itu pernah dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebutkan apa musibahnya? Banjir, kaum Nuh sudah ada. Angin yang membakar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sebutkan azab apapun, mau tsunaminya, mau gempanya, mau anginnya, mau apinya, mau semua pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka harusnya dijadikan ibrah dan pelajaran. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Karena dia sombong, maka jauhi kesombongan. Kenapa kaum Ad diazab dan dihancurkan? Karena kesombongan, karena penentangan dan begitu seterusnya. Jadikan itu sebuah pelajaran. Kemudian yang keempat, Nabi SAW sudah memberikan peringatan, bahwa umat ini akan banyak terjadi musibah. Apa itu gempa bumi, apa itu hujan-hujan batu, angin puting beliung yang mengangkat batu-batu dari bumi dikembalikan, dan yang sebagainya. Dan Nabi SAW berikan alasannya. Kapan itu terjadi? Kalau sudah terlampau banyak kemaksiatan di dalamnya. Kata Rasul, idza dhaharatil ma'azib wal khamra wa labsul harir.
Apabila umat sudah banyak biduan wanita, artis-artis, kemudian orang-orang yang gemar minum khamr dan orang yang menghalalkan menggunakan sutra dan perzinahan, maka azab itu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kita tahu bahwa ukubat ataupun musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu kan sifatnya bermacam-macam. Boleh jadi di negeri lain kebakaran seperti di Los Angeles, atau kita dengar kemudian disusul dengan adanya gempa di daerah lainnya. Ya, di negeri kita juga banyak musibah. Di Batam saja hari kemarin banjir di mana-mana. Pohon tumbang akhirnya kena bas, tanah longsor terkena rumah akhirnya meninggal, dan begitu seterusnya. Maka ini perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Dan pentingnya kita menjaga lingkungan di sini. Kemudian juga yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika mengirimkan bencananya, mengirimkan balanya, tidak lain dan bukan untuk menakut-nakuti kita sebagai hambanya. Kenapa Allah kirim banjir? Kenapa Allah kirim angin? Kenapa Allah kirim gunung meletus? Kenapa Allah kirim tsunami dan yang semacamnya? Tidak lain Allah hendak menakut-nakuti kita. Itulah yang Allah katakan, wa manursilul bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kuasa kami itu kecuali dalam rangka menakut-nakuti. Pertanyaannya, takut enggak kita ini? Ketika Allah kirim banjir di Batam ini, takut enggak kita dengan banjir itu? Takut enggak dengan tanah longsor yang kita saksikan di depan kita? Takut enggak dengan angin yang selalu mengangkat atap-atap rumah kita? Kalau memang takut, maka harusnya semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah memperhatikan beberapa tahun ke belakang. Memang saya perhatikan betul beberapa tahun ke belakang ini. Kalau terjadi gerhana, kalau saya terjadi gerhana, itu biasanya beberapa waktu setelah gerhana itu ada saja musibah. Entah tanah longsor, entah banjir, entah angin, entah macam-macam. Jadi saya berpikir, kenapa selalunya setelah adanya gerhana selalu ada musibah tuh? Setelah saya baca-baca, oh boleh jadi karena yang ditakut-takuti Allah mereka tidak takut. Harusnya setelah terjadi gerhana yang merupakan tanda kuasa Allah, kita makin mendekat dengan Allah. Semakin merajalela maksiat kita kepada Allah. Wajar kalau seandainya ketika yang ditakut-takuti tidak takut, akhirnya Allah kirim bencananya agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian juga pelajaran lain adalah, lalu dengan banyaknya peristiwa-peristiwa baik dalam negeri atau di luar negeri tentang bencana-bencana ini, apa yang bisa menyelamatkan kita dari bencana-bencana itu? Maka yang bisa menyelamatkan adalah dengan cara tadarru' wal luju' ila Allah Azza wa Jalla. Tunduk patuh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir, doa, Quran dan begitu seterusnya. Terutama istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dua keamanan yang pernah Allah turunkan kepada kita. Pertama, kehadiran Nabi di tengah-tengah kita. Yang kedua, istighfar umatnya di atas permukaan bumi. Tapi kehadiran Nabi sudah tidak ada, sehingga keamanan pertama sudah hilang dan sisa keamanan kedua. Apa itu? Istighfar. Kalau kita ingin aman negeri kita, perbanyak istighfar. Kemudian juga al-islah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Di antara sebab keselamatan juga, jangan biarkan kemungkaran dibiarkan, dan jangan pula kebaikan tidak disuarakan. Suarakan kebaikan, ajak manusia ke dalam kebaikan, cegah kemungkaran, jangan sampai ada manusia melakukan kemungkaran. Karena hanya dengan dua kata ini, maka itu juga yang bisa mencegah adanya musibah-musibah yang akan Allah timpakan kepada kita, termasuk juga sedekah. Berbuat baik itu juga bisa menjadikan musibah tidak Allah turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa apapun yang terjadi hari ini,
dengan banyaknya perubahan alam bisa berubah gitu ya. Tiba-tiba saja sekonyong-konyong hujan deras, banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, kebakaran di mana-mana. Itu semua adalah peringatan yang Allah Subhanahu wa taala hendak berikan kepada kita. Apakah musibah itu bentuknya azab? Ataukah musibah itu bentuknya hanya sekedar ujian Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat? Ataukah musibah itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka kita tidak tahu yang mana satu. Apakah berupa peringatan ataukah berupa ujian seperti para nabi dan rasul, ataukah itu bentuk adab? Yang jelas bahwa Nabi SAW sudah mengantisipasi segalanya. Kalau kita ingin selamat dari musibah-musibah itu, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara ibrah dan pelajaran yang kita bisa petik dari kebakaran hebat yang terjadi di Amerika sana. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan kita buka tanya jawab. Kalau tidak kita tutup. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.